semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas PSPK 21E Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Nah, pada kali ini kami akan melakukan praktikum senyawa kovalen polar dan juga non-polar, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Iis Siti Jahro, MSI. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Saudari Elizabeth Manalu, Saudari Christine Desianti Tambunan, Saudari Oktalia Sinarmata, dan Saudari Vesa Verella. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi pertama yaitu ikatan kovalen polar. Kepolaran senyawa akan bertambah jika beda keelektronegatifan atom-atom yang berikatan semakin besar. Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom berikatan. Dan ikatan kovalen polar adalah yang memiliki beda elektron negatif dan terbentuk ketika elektron sekutu di antara atom tidak benar-benar dipakai bersama. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dari senyawa kovalen polar. Nah, terdapat 5 ciri-ciri dari senyawa kovalen polar. Ciri yang pertama yaitu dapat larut di dalam air dan pelarut polar lainnya. Contoh dari pelarut polar lainnya ini adalah metanol, etanol, dan asam asetat. Nah, ciri yang kedua yaitu memiliki pasangan elektron bebas dengan bentuk molekulnya yaitu bentuk asimetris. Nah, ciri yang ketiga yaitu adalah memiliki kutub positif dan kutub negatif. Hal ini merupakan akibat dari tidak meratanya distribusi elektron. Nah, yang keempat yaitu adanya pergerakan pada larutan jika didekatkan dengan listrik statis. Nah, yang kelima yaitu adalah memiliki momen dipol lebih besar daripada 0 dan memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Nah, apa saja contoh-contoh dari senyawa kovalen polar ini? Contoh dari senyawa kovalen polar ini yaitu alkohol, asam klorida, air, dinitrogen pentoksida, asam fluorida, asam iodida, amonia, dan asam bromida. Bentuk lain dari ikatan kovalen yaitu ikatan kovalen nonpolar. Kenapa dia dikatakan nonpolar? Karena terdapat tarikan pasangan elektron ikatan pada kedua atom itu sama. Kemudian juga kovalen nonpolar ini merupakan ikatan yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan antara atom-atomnya. Ikatan kovalen nonpolar ini itu bisa terbentuk karena adanya atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang sama. Karena semakin dekat afinitas elektron dari atom, maka akan semakin kuat juga ikatan yang terbentuk, dan juga bisa terjadi atau terbentuk jika pasangan elektron itu tertarik ke semua atom-atom yang sudah berikatan. Untuk contoh dari ikatan kovalen nonpolar yaitu seperti pada gambar ada bentuk molekul Cl2. Mengapa dia dikatakan sebagai contoh dari ikatan kovalen nonpolar? Yang pertama bisa kita lihat dari bentuknya, di mana bentuk dari Cl2 ini yaitu simetris. Kemudian juga dari ikatannya. Ikatan yang terbentuk antara Cl yang sebelah kiri dengan Cl sebelah kanan itu imbang, atau bisa dibilang ikatannya itu sama-sama kuat. Kemudian juga dikatakan dia nonpolar karena Cl2 ini merupakan molekul diatomik sejenis, sehingga bisa digolongkan sebagai ikatan kovalen. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri senyawa kovalen nonpolar. Nah, yang pertama adalah tidak dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Nah, misalkan kita akan melarutkan minyak dan juga air, maka tidak akan larut secara sempurna. Yang kedua adalah tidak memiliki pasangan elektron bebas atau bentuk molekulnya yaitu bentuk molekul simetris. Nah, yang ketiga adalah tidak punya kutub positif dan juga negatif akibat meratanya distribusi elektron. Yang keempat adalah tidak adanya pergerakan pada larutan jika diletakkan dengan listrik statis. Yang kelima adalah memiliki momen dipol yaitu sama dengan 0 dan keelektronegatifan yang rendah. Sebelum untuk melakukan percobaan, berikut tampilan mengenai alat-alat yang akan dibutuhkan. Kemudian, berikut mengenai bahan-bahan yang akan dibutuhkan dalam praktikum. Uji yang pertama di mana siapkan wadah kosong, lalu masukkan beberapa mililiter air. Selanjutnya, masukkan beberapa tetes minyak kayu putih.
tersebut hingga merata dan amati perubahan yang terjadi. Terlihat bahwa pada larutan tidaklah larut secara merata. Uji yang kedua di mana siapkan minyak dan masukkan beberapa mililiter air. Amati perubahan yang terjadi. Terlihat bahwa larutan tidak larut secara sempurna. Yang ketiga adalah mentega dicampurkan dengan air. Lalu aduk mentega dan air secara merata dan amati perubahan yang terjadi. Dari pengamatan terlihat bahwa air dan mentega tidak larut secara sempurna. Uji berikutnya di mana masukkan beberapa mililiter air. Lalu masukkan baking soda ke dalam wadah yang berisikan air secukupnya. Aduk larutan tersebut hingga merata dan amati perubahan yang terjadi pada larutan. Terlihat bahwa larutan larut secara sempurna. Uji berikutnya di mana masukkan beberapa mililiter air. Setelah itu, masukkan beberapa tetes betadine ke dalam wadah yang berisikan air. Kemudian, aduk larutan betadine dan air secara merata. Terlihat bahwa pada larutan larut secara sempurna. Baiklah, pertama-tama kita tuangkan air ke dalam sebuah wadah untuk membuat larutan sabun. Setelah itu, kita masukkan cairan sabun ke dalam wadah yang berisi air. Setelah wadah yang berisi air dimasukkan cairan sabun, maka kita aduk dengan pengaduk yang telah disediakan. Dan dapat kita lihat bahwa cairan sabun larut di dalam air. Dalam percobaan ini terdapat larutan non-polar, yaitu minyak kayu putih, minyak, dan mentega. Dan terdapat juga larutan polar, yaitu betadine, baking soda, dan air sabun. Untuk percobaan berikutnya, rangkailah alat dengan memotong botol aqua besar dengan menggunakan pisau. Alat ini merupakan alat utama dalam pengujian. Berikutnya, alat yang telah dipotong dengan menggunakan pisau, pinggir daripada botol tersebut dirapikan dengan gunting supaya botol terlihat rapi. Setelah botol dirapikan, kita menggunakan paku untuk membuat lubang pada botol. Lubang yang dibuat terdapat di dua sisi daripada botol tersebut. Berikutnya, rangkailah alat dengan menggunakan tali, dengan memasukkan tali ke dalam dua sisi lubang pada botol tersebut. Tahap terakhir ialah membuat lubang pada tutup botol. Berikutnya adalah menyediakan alat tempat untuk menggantung alat yang sudah dirangkai, yaitu botol aqua. Di sini di dalam video dilampirkan alat terbuat dari kayu untuk tempat daripada gantungan botol yang sudah dirangkai. Berikutnya meletakkan wadah di bawah botol yang sudah dirangkai. Percobaan pertama di mana gosokkan kertas mika kepada rambut hingga beberapa menit. Lalu tuangkan pembersih kaca ke dalam botol dan tahan bagian ujung botol.
Setelah itu biarkan pembersih kaca mengalir. Lalu dekatkan kertas mika yang telah digosok pada rambut pada cairan pembersih kaca dan amati hal yang terjadi. Lakukan hal yang sama di mana kertas mika digosokkan kepada rambut dalam beberapa menit. Lakukan hal yang sama pada percobaan sebelumnya di mana tuangkan air ke dalam botol dan tahan bagian ujung botol. Lalu biarkan air mengalir dan dekatkan kertas mika yang telah digosok kepada air. Dan lihat proses yang terjadi. Lakukan hal yang sama di mana kertas mika digosokkan kepada rambut dalam beberapa menit. Percobaan berikutnya di mana masukkan mentega yang telah dicairkan ke dalam botol dan tahan bagian ujung botol. Lalu biarkan mentega tersebut mengalir dan dekatkan kertas mika kepada mentega tersebut dan amati perubahan yang terjadi. Lakukan hal yang sama di mana kertas mika digosokkan kepada rambut dalam beberapa menit. Selanjutnya di mana kita memasukkan larutan minyak kayu putih ke dalam botol dan tahan bagian ujung botol. Lalu biarkan larutan minyak kayu putih mengalir dan dekatkan kertas mika kepada larutan minyak kayu putih dan amati perubahan yang terjadi. Untuk hasil percobaan, bahwa yang termasuk polar yaitu pembersih kaca dan juga air dengan alasan bahwa terjadinya pembelokan ke arah kertas mika. Sedangkan non-polar yaitu termasuk pada cairan mentega dan juga larutan minyak kayu putih dengan alasan bahwa tidak adanya terjadi pembelokan kepada kertas mika. Sekian pemaparan tentang praktikum pada senyawa kovalen polar dan non-polar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih.